firman Allah Subhanahu wa taala. Oke Bunda, kali ini Manaf sama Bunda mau share ke teman-teman mengenai diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang bisa dialami oleh bayi atau balita. Seperti kita ketahui bahwa kencing manis atau diabetes mellitus adalah penyakit yang sering dan banyak sekali dialami oleh orang-orang dewasa, karena memang penyakit ini bisa juga disebut dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Dan jangan salah, bayi atau balita juga bisa mengalami diabetes atau kencing manis. Jadi gimana sih ciri-cirinya atau gejalanya kalau bayi kita itu mengalami diabetes mellitus? Nah, sebelum itu jangan lupa bagi Bunda atau teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa like, share video ini agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, nanti silakan komen di bawah ya. Jadi untuk ke diabetes, jadi penyakit diabetes itu adalah penyakit kelebihan kadar gula dalam darah karena ketidakmampuan tubuh untuk mengolah gula tersebut. Jadi dalam tubuh kita itu ada namanya hormon insulin. Nah, dia tugasnya adalah untuk memproses gula yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apabila kinerja insulin tadi tidak bisa bekerja dengan baik atau menurun, nah ini akan kadar gula yang ada dalam tubuh kita akan semakin naik. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit diabetes atau kencing manis. Perlu Bunda ketahui bahwa diabetes itu dibagi menjadi dua. Ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 1 ini adalah biasanya disebabkan dari hormonal, artinya dalam diri sendiri. Biasanya ini yang terjadi pada bayi yang baru lahir, yaitu ketidakmampuan tadi hormon insulin dalam memproses kinerjanya untuk memproses gula dalam tubuh. Ini memang bawaan dan akan selalu ada dalam tubuh si kecil hingga dewasa nanti. Ini diabetes tipe 1. Untuk diabetes tipe 2 ini adalah biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena keturunan, kemudian obesitas, gaya hidup, faktor makanan. Nah, ini juga bisa terjadi pada balita. Biasanya untuk anak atau balita yang misalnya lahirnya ini tidak diabetes, tapi tahu-tahu dia umur 8 bulan, 9 bulan kok gulanya tinggi. Nah, ini biasanya disebabkan oleh faktor ibu juga, maksudnya gaya pola makannya. Dan pada saat ibu hamil, apabila terlalu berlebih dalam mengkonsumsi gula, itu juga bisa menyebabkan diabetes pada anak. Jadi apa sih gejalanya pada diabetes tipe 1 yang terjadi pada bayi baru lahir? Itu biasanya dia berat badannya adalah di bawah normal, justru di bawah normal. Kemudian bayinya biasanya itu akan mengalami rewel. Kenapa? Ya tadi, karena diabetes itu memiliki 3 ciri utama, yaitu polifagi, poliuri, dan polidipsi. Dia akan sering mengalami polifagi. Polifagi itu dia pasti akan mengalami sering makan, sering lapar. Polidipsi sering minum, haus terus bawaannya. Kemudian adalah poliuri, dia akan sering kencing. Nah, biasanya pada bayi-bayi yang makan atau rasa laparnya ini tidak terpenuhi, dia akan rewel terus dan minta menyusu terus gitu ya. Itu biasanya terjadi pada bayi. Kemudian setelah itu akan mengalami ruang popok. Nah, biasanya ruang popok yang dialami bayi ini adalah sulit untuk sembuh. Jadi luka dari ruang popoknya ini sulit banget buat sembuh. Itu adalah salah satu ciri dari diabetes mellitus tipe 1 pada bayi tipe 1 ya. Dan hal ini harus didukung dengan pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan dari laboratorium. Kemudian untuk diabetes tipe 2 itu hampir sama. Biasanya itu apabila pada saat mengandung ibu sering
mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung banyak gula, nah itu juga bisa. Karena rata-rata biasanya anak yang mengalami diabetes pada saat lahir itu adalah, untuk yang tipe 2 biasanya dia justru terlahir dengan berat badan yang lebih. Jadi untuk bayi-bayi yang gemuk di atas 4.000 gram, nah itu biasanya perlu dia waspadai, itu harus dicek dulu kadar gula dalam tubuhnya berapa. Biasanya kalau lebih dari normal ya, itu sering terjadi pada anak-anak yang berat badannya lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu pada bayi biasanya sama, dia tetap akan mengalami rewel karena mengalami 3 gejala tadi, dan juga dia akan mengalami ruam pokok yang lukanya sulit sembuh dari. Kemudian berat badannya akan kadang itu turun, justru malah turun dan sangat susah ya untuk naik. Udah seret, misalnya berat badannya lahir sudah 4 kilogram, nah nanti kan kadang menurun dan bisa jadi terjadi penurunan yang drastis. Hal ini perlu diwaspadai. Kemudian jadi apa yang harus bisa kita lakukan? Jadi kita bisa mengecek kadar gula anak secara rutin, dan kita batasi juga mengonsumsi gula bagi ibu yang menyusui dan juga bagi bayi. Mungkin bayi kan memang ASI ya untuk 6 bulan pertama. Nah untuk 6 bulan, untuk setelah MBASI ya, ini kita batasi untuk penggunaan gula pada bayinya, dan kita harus tetap memenuhi semua nutrisinya secara seimbang. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa untuk selalu cek ke dokter anak, karena memang diabetes ini perlu pengobatan secara khusus ya. Maksudnya kita harus perlu rekomendasi dari dokter anak, karena meskipun kita mencegah, maksudnya kita bisa mencegah hal tersebut, tapi kalau kondisi gula darah yang di dalam tubuh itu tidak bisa diminimalisir dengan baik, ya harus kita tetap bagaimanapun harus tetap membutuhkan advice dari dokter anak. Jadi itu, semoga kita bisa tetap waspada tentang diabetes mellitus pada balita atau anak, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.